Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pelatihan Microsoft Word bagian yang keempat dan sekaligus juga video saya yang ke-854 di channel ini, saya akan memberikan inspirasi tentang yang disebut dengan word art. Word dari kata ya berarti kata, art seni. Ya, artinya kalau diterjemahkan secara harfiah ya sebuah kata yang artistik atau mengandung seni. Maksudnya seperti apa? Mari kita ikuti simulasinya yang sebagai berikut ini. Yuk. Ya, di hadapan kita saat ini telah tersedia satu lembar kerja Microsoft Word. Ya, seperti ini, masih kosong, belum ada isinya. Nah, kemudian kita akan loncat ya. Sebetulnya nanti sih bisa semua, cuman saya akan membuat inspirasi bagaimana kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan yang uh, salah satunya yang diujikan misalnya. Salah satu kompetensi seseorang telah menguasai Microsoft Word misalnya, itu ada uji yang namanya uji kompetensi CLCP. Salah satunya di dalam soal itu meminta untuk membuat teks atau word atau kata yang artistik. Caranya singkat saja, simpel, sederhana, dan mudah. Ya, kita klik. Jadi prinsipnya gini, kita telah melihat secara umum file ada save, ada open. Kemudian right and home kita telah melihat bold, italic, underline, ada font color, font size juga. Nah, sekarang kita tiba ke insert. Ya, memang tidak harus urut ya, walaupun nantinya pada waktunya saya akan menjelaskan satu persatu dari ribbon-ribbon ini yang sering dipakai yang mana. Nah, di dalam insert ini salah satunya ada yang namanya word art, seperti ini bentuknya. Kita klik ya. Defaultnya ada 15 patron, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada waktu patron ini muncul, silahkan Anda memilih yang manapun terserah. Misalnya saya suka ini ya, klik aja. Nah, maka di layar kita, di lembar kerja kita, muncul satu box ya, yang tulisannya Your Tag Here. Ini artinya kita dipersilahkan untuk mengetikkan teks yang akan kita buat seni itu. Misalnya word untuk pemula, misalnya kayak gitu. Di sini kalau Anda cermati, sebenarnya apa yang baru saja saya ketik ini sudah membentuk suatu seni, ada sentuhan seninya. Gitu. Namun demikian terkait dengan video nomor 3 sebelumnya, itu kita telah mengenal blog. Nah, kalau di dalam shapes ini, kotak ini, ya, yang ditandai titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, ya, yang namanya shape kotak atau shape box ini ada teks 3 kata itu word, untuk, dan pemula. Kalau kita miringnya seperti di dalam pembuatan blog sebelumnya, miringnya misalnya kita miring ke kanan macam ini, ya dia di blok semua, tapi yang di blok adalah seluruh eh, termasuk boxnya itu. Nah, ini ada enter di sini, saya hapus ya supaya tidak mengganggu. Oh, ini kenapa terlalu besar ya? Ya, jadi kalau saya ulangi dari awal saja ya, ini Ctrl A, saya delete. Nah, ini ada satu lembar yang sebetulnya nggak perlu ada. Ya udah,
Ini seolah-olah nggak ada apa-apanya pada enter di sini. Tapi nggak apa-apa ya, kita insert word art. Kemudian kita pilih yang lain juga boleh, yang sama. Nah, jadi prinsipnya kalau dia sudah ada teks seperti ini, kita nggak usah menghapus, langsung diketikkan saja, yaitu misalnya Word untuk pemula. Nah, sekarang kalau kita miring ke kanan, kalau kita klik sekali seperti di video saya nomor 3, itu memang satu baris ini di blok. Namun satu hal, menu ribbon yang miliknya WordArt itu tidak ada di situ, yaitu menu format. Ya, maka cara membuat bloknya pun beda agar menu pendukung dari WordArt itu muncul. Coba ya, untuk menetralkan blok boleh klik sembarang tempat. Perhatikan di sini ada panah kecilnya ini. Perhatikan panah yang muncul saat ini putih macam itu miringnya juga ke kanan. Ya, dia serong ke kanan seperti ini sama. Ini serong ke kanan, tapi jadinya seperti ini. Box dari shape-nya itu terblok juga. Sedangkan yang ini box dari shape-nya tidak terblok, masih ada garisnya. Bedanya apa? Kalau yang ini di sini ada shape format atau format, tergantung versi dari komputer yang Anda pakai. Untuk versi yang saya pakai ini kebetulan judulnya atau labelnya bernama Shapes Format. Di tempat Anda bisa aja ini munculnya format begitu saja, ya begitu. Nah sekarang beda selanjutnya ini kalau yang di dalam bloknya hanya di dalam shape ya, garisnya tidak ikut ke blok. Tapi kalau di luar maka menu format yang tadi atau shape formatnya nggak ada. Nah, di dalam konteks membuat word art, itu yang Anda blok bukan yang ini, tetapi yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini betul. Yang penting ada shapes format atau format. Nah, kalau sudah ada muncul format atau shape format di sini, Anda klik aja. Di sini kita diberi kesempatan mulai menyisipkan shape itu sendiri, kemudian membuat gaya stylenya shape, ada outline-nya, efeknya, kemudian ada word art style. Word art style-nya inilah yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Di dalam word art style sendiri minimal ada eh, 3, yaitu yang pertama yang paling atas di sini sebagai text fill, kemudian text outline dan eh, text effects. Sedangkan ini text fill, kalau kita klik ini saat ini muncul biru ya. Kalau feel dari wordnya itu apa? Misalnya merah jadi merah, kuning, hijau, biru, atau coklat dan seterusnya. Silakan Anda suka yang mana. Misalnya saya pilih ini. Itu yang disebut sebagai text fill. Kemudian yang di bawahnya adalah text outline. Kalau kita pilih outline-nya apa? Misalnya saya kasih warna merah. Maka perhatikan itu ada tipis warna merah. Supaya warna merah itu tampak lebih tebal, outline-nya Anda bisa pilih wedge. Ya agak penyangatan ya, saya pilih yang ini atau yang ini. Ya, ini penyangatan. Maka perhatikan warnanya seperti ini. Tapi kalau kita ganti yang lain juga akan berubah. Nah, ini yang disebut sebagai uh, text outline. Saya kasih warna hijau. Terlalu tebal, hijaunya kita pilih lagi text outline-nya, kita width-nya dipersempit kecil macam ini. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan untuk membuat seni di aplikasi lain karena ini kalau kita copy, kalau kita bawa ke aplikasi produk miliknya siapapun,
munculnya juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita amati di situ ada yang namanya text effects. Nah, text effect inilah banyak sekali pilihan, ada shadow, reflection, glow, ya, revel, 3D rotation, dan transform. Dan di dalam masing-masing mulai shadow sampai transform, masing-masing mempunyai gayanya sendiri-sendiri. Bisa Anda amati yang di sebelah kanannya itu. Ini kalau kita gerak-gerakkan di panah sebelah panah kanan itu kan juga ada. Nah, sekarang saya kasih contoh yang transform. Kalau saya pilih ini, maka jadi seperti itu. Ini jadi seperti itu. Ya. Silakan Anda suka yang mana, baru diklik. Lalu saya juga perlu sampaikan bahwa ini ada panah ke bawah, ini masih banyak ke bawah. Ya, silakan pilih yang sesuai dengan selera Anda. Ya, saya pilih ini, klik. Jadi itu. Oke, demikian sementara yang bisa saya sampaikan terkait word art. Tentu Anda masih bisa berkreasi, apakah diberi efek insert shapes, shape style. Ini kan step stylenya kotak. Kalau yang ini agak elips. Ya. Atau gaya yang mana? Silahkan. Bebas aja. Ya. Atau kalau ini mau saya pakai untuk thumbnail ya, teksnya boleh aja diganti ya. Kalau ini diklik di dalamnya, kita select all, pilih Ctrl A, kita misalnya ketik word art, boleh. Kemudian kita pilih yang tadi, efeknya seperti apa. Ya, boleh, silakan macam ini. Kemudian isiannya mau dikasih warna apa juga terserah kita. Ini scroll barnya ini bisa digeser-geser sehingga gradasinya sangat kelihatan. Silahkan. Ya. Tentu tidak ada benar dan salah dalam konteks ini karena itu seni. Art kan seni. Dan ini boleh kita copy juga. Mau di paste ke manapun silahkan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan dipraktekkan. Kalau Anda terkesan, terinspirasi, silahkan like and share supaya banyak teman, relasi Anda juga terinspirasi. Dan akhirnya mereka termotivasi untuk mendukung pekerjaannya. Sehingga pada waktu itulah mereka menjadi kompeten. Jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke? Ya, salam saya Master Santo dari LPK Santo. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.